Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Simasahira, nomor urut 4 dari kelas 12 JJ Johnson. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak, akan terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. 3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam negara demokrasi? Sebuah negara demokrasi menganut sistem negara hukum, dan karena hukum itu sendiri sangatlah penting bagi suatu negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Karena dalam suatu negara yang demokrasi menganut paham mutualisme sosial yang paham adanya suatu aturan perundang-undangan, hukum, serta Pancasila. 4. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menyelidiki menangkap tersangka. Hakim orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum. Advokat sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberikan nasihat, membela, mewakili orang yang menjadi kliennya. KPK, orang yang menyelidiki kasus korupsi. 5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, sehingga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum. 6. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Lingkungan keluarga. Pertama, mengabaikan nasihat orang tua. Kedua, pergi keluar masih tanpa seizin orang tua. 3. Berbicara tidak sopan kepada orang tua. 4. Berbohong pada orang tua. 5. Tidak menuruti perintah orang tua. Lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak mematuhi peraturan sekolah. 2. Tidak sopan terhadap guru. Ketiga, memilih-milih teman dalam bergaul. Lingkungan masyarakat. Yang pertama, membuat kekacauan di lingkungan sekitar. Kedua, ikut dalam geng motor yang meresahkan warga sekitar. Ketiga, tawuran. Keempat, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.